Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, dimanapun anak-anakku berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam suasana yang begitu tenang, karena tentunya hari ini anak-anakku sekalian berada dalam kondisi sehat jasmani maupun sehat rohani, dan dengan demikian semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, adapun tema kali ini yang akan Bapak sampaikan yaitu makna dari sebuah kejujuran. Sifat jujur yang benar-benar jujur biasanya hanya bisa diterapkan oleh orang-orang yang sudah terlatih sejak kecil untuk menegakkan sifat kejujuran. Ada peribahasa yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Nah, berarti bahwa sebuah pembiasaan apapun bentuknya, lebih-lebih ke hal-hal yang sifatnya positif, itu merupakan satu bangunan yang kita susun mulai dari fondasi sampai selesai, artinya sampai ke genteng. Begitupun ketika kita dalam keseharian membiasakan diri sejak kecil menjadi orang yang jujur, membiasakan menjadi orang yang baik, yang sifatnya positif, maka buah yang akan kita hasilkan adalah sesuatu yang sifatnya baik. Begitupun ketika kita menumbuhkan dari sejak dini sesuatu yang negatif, maka akan berbuah juga yang negatif. Ada juga peribahasa yang mengatakan siapa yang menanam benih, maka dia jugalah yang akan menuai hasilnya. Nah, jadi sama halnya dengan kita membiasakan sifat jujur. Nah, itu harus dimulai dari sejak dini. Ketika kita berbuat jujur mulai dari sejak dini, mulai dari kecil, lebih-lebih kita sekarang udah memasuki usia remaja. Ini udah benar-benar sesuatu yang harus kita terapkan gitu. Karena ini udah terbangun dari masa kecil kita. Toh ketika kita merasa, ketika kita tanya kepada diri sendiri, wah saya menjadi orang yang kurang jujur, ya diperbaiki dari sekarang gitu. Karena nilai seseorang ya bisa dikatakan orang itu termasuk orang yang benar dilihat dari kejujurannya gitu. Terus ada satu peribahasa halodo satahun gitu, beak hujan satoe. Kemarau yang panjang selama 1 tahun itu habis oleh hujan 1 hari gitu. Nah, artinya ketika kita ya melakukan sebuah kebaikan, melakukan sebuah kejujuran ya dalam proses kehidupan kita selalu jujur. Satu kali saja kita tidak berbuat jujur, maka kejujuran yang selama ini kita tanamkan di dalam diri kita itu udah habis. Oleh karenanya ketika kita menjadi seorang yang jujur saat ini, pertahankan kejujuran itu. Dan ketika kita termasuk orang yang kurang jujur saat ini, maka berlatihlah untuk bagaimana caranya kita menjadi seorang yang jujur. Nah, peribahasa lagi aja yang Bapak akan keluarkan. Manusia mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan gading, sedangkan harimau mati meninggalkan belang. Nah, kalau berbicara manusia mati meninggalkan nama, artinya ketika kita sudah tidak ada di muka bumi ini,
hanya nama kita lah yang akan diangkat-angkat orang, akan dikenang orang, gitu. Ya, oleh karenanya yuk kita pertahankan sebuah kejujuran itu agar kita dipandang orang selalu menjadi orang benar, dan mereka akan percaya kepada kita apapun kondisi kita. Jadi tergantung diri kita, siap menjadi orang jujur atau siap menjadi orang yang tidak jujur. Dan dua hal ini akan kita petik hasilnya. Ketika kita menjadi orang jujur, keuntungan akan berada pada diri kita masing-masing. Begitupun ketika kita menjadi orang yang tidak jujur, maka akan kita petik hasilnya juga dari ketidakjujuran kita. Nah, orang yang memiliki sifat jujur merupakan orang yang berbudi mulia dan pasti orang yang beriman. Nah, anak-anakku sekalian, jadi tolak ukur jujur itu ya dilihat dari bagaimana caranya dia mampu berbudi mulia, dan dipastikan itu orang-orang yang beriman. Apa sih orang yang beriman? Semua kita tahu bahwa orang beriman itu orang yang benar-benar mengerti, ya, orang yang mengerti ya tentang sebuah perintah dan larangan Allah. Ya, kita tahu bahwa iman itu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan, dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, dan diamalkan oleh perbuatan sehari-hari. Nah, itu secara bahasa iman itu seperti itu. Sedangkan di dalam hadis iman itu antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, gitu. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, dan terakhir kepada qada dan qadar yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah tetapkan kepada kita mengenai hal yang baik ataupun hal yang buruk. Nah, ketika kita berbicara iman secara lebih mendalam lagi, bahwa di dalam iman itu endingnya adalah kita mempercayai kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang di dalamnya Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai seorang manusia harus berbuat jujur, bagaimana sebagai seorang manusia harus berbuat baik, harus berbudi pekerti, harus berakhlakul karimah, gitu, anak-anakku sekalian. Nah, definisi jujur dan pengertian jujur adalah, nah, kenapa harus lari ke definisi? Supaya kita tidak gagal paham. Nah, jika dilihat dari segi bahasa, jujur berarti mengakui, ya, berkata ataupun memberi informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau kenyataan, gitu. Intinya apa adanya, gitu, tidak dibolak-balik. Kalau kenyataannya A, ya A kita sampaikan. Kalau kenyataannya B, ya B kita sampaikan. Apa adanya, ya, yang namanya jujur itu. Jadi kita ketika berbuat jujur berarti kita telah mengakui, berkata ataupun memberi informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau benar-benar dalam sebuah ruang lingkup yang nyata. Anak-anak sekalian, baiklah, selanjutnya itu macam-macam sifat jujur. Yang pertama, sidik al-qalbi. Apa sih sidik al-qalbi? Merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada niat seseorang manusia, gitu kan. Nah, ketika kita misalkan di sekolah, gitu kan, seperti kita berbuat jujur yang termasuk dalam contoh sidik al-qalbi, gitu. Nah, hati kita ya tidak mau sekolah. Nah, udah diniatkan dari rumah, gitu. Nah, sampai rumah kita assalamualaikum, minta uang ke orang tua, sementara kita tidak nyampe ke sekolah, berarti kita telah mengingkari sifat jujur sidik al-qalbi. Tetapi ketika kita berniat untuk datang ke sekolah, terus memang kita datang ke sekolah, berdoa, meminta izin kepada orang tua dan diberikan uang saku oleh orang tua, datanglah kita ke sekolah, itu merupakan salah satu contoh
sifat jujur yang berarti sidik al-qalbi. Yang kedua, sidik al-hadis, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan yang diucapkan oleh manusia gitu. Nah, ketika kita ditanya oleh seseorang gitu kan terkait apapun itu ya, nah kita harus mengucapkan itu sesuai dengan apa yang nyata. Nah, ketika kita tidak mengucapkan sesuai dengan apa yang terjadi atau dengan apa yang nyata, berarti kita tidak termasuk orang yang menanamkan kepada diri kita jujur yang dalam artian sidik al-hadis gitu. Nah, yang ketiga, sidik al-amal. Nah, sidik al-amal itu merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas dan perbuatan manusia gitu. Oleh karenanya ya, kita sebagai siswa berlakulah dalam setiap kondisi dan keadaan berbuat hal yang baik-baik saja gitu ya. Berbuat hal yang baik-baik, jangan sekali-kali kita berbuat yang negatif gitu. Karena kalau kita selalu berbuat yang baik-baik, ketika kita dipertanyakan terhadap apa yang kita lakukan, maka kita akan sampaikan juga sejujur-jujurnya. Tapi ketika kita selalu berbuat yang tidak baik, nah ketika kita ditanya oleh orang tua kita, ketika kita ditanya oleh guru kita, maka kita akan mengadakan sebuah pembohongan terhadap apa yang kita lakukan gitu kan, dengan terhadap apa yang kita katakan terhadap orang tua. Ingat anak-anakku sekalian ya, bahwa kejujuran itu merupakan kunci keberhasilan kita, kunci dipercaya atau tidaknya oleh orang ya. Dan sifat kebohongan itu ya hanya bisa ditutupi hanya dengan kebohongan juga gitu. Contohnya gitu kan ya, ketika kita tidak sekolah, yang pada akhirnya kita ketahuan tidak sekolah, tapi kita saat itu masih ngeles. Kenapa nak tidak sekolah? Wah, sekolah pak. Benar kamu sekolah. Itu kan tadi guru tadi telepon ke bapak bahwa kamu tidak ada. Oh pak, saya terlambat gitu. Nah udah tidak jujur lagi. Kenapa bisa terlambat? Karena di jalan bannya bocor, padahal enggak bocor. Jadi hanya ditutupi dengan sifat bohong dan bohong. Tidak mungkin sebuah kebohongan itu bisa ditutupi dengan sifat kejujuran ya. Yang keempat adalah ada yang namanya sidik al-wa'ad, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada janji yang diucapkan oleh manusia gitu. Contoh kayak misalkan ikrar siswa gitu kan, ataupun pramuka. Ketika kita orang pramuka gitu kan, dasa dharma pramuka. Pramuka itu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria dan sebagainya. Yang intinya semua adalah sifat-sifat yang selalu kita ucapkan pada diri kita masing-masing. Contoh ya, pengajaran yang teramat sangat spesifik dan teramat sangat mulia dan yang teramat sangat teratur, diajarkan sifat kejujuran itu di dalam penerapan sholat, di mana ketika kita membaca doa iftitah kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara sesungguhnya berarti kita mengatakan bahwa sebenar-benarnya ya, bahwa sesungguhnya berarti merupakan satu kebenaran yang kita ucapkan tentang apa? Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung apapun yang Allah titahkan kepada kita gitu. Kalau kata Allah kita harus berbuat sesuatu gitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu, lakukanlah. Kalau kata Allah kita tidak boleh berbuat yang salah, maka kita tinggalkan hal-hal yang demikian
Nah, dengan sendirinya sifat takwa akan berada pada diri kita masing-masing, gitu kan? Karena takwa itu sendiri kita tahu bahwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi, ya, mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itulah sifat takwa, gitu. Nah, yang kelima, sidik al-hal, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi dalam hidup manusia. Jadi setelah kita melakukan banyak hal dari poin 1 sampai 5, endingnya itu sidik al-hal. Kenapa dikatakan demikian? Ini bisa dikatakan sebuah kesimpulan, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi dalam hidup manusia. Ya, berarti selama kita hidup sekarang misalkan 16 atau 17 tahun, nah berada dalam waktu itulah kita harus mampu merekam diri, mulai kita dari SD, mulai kita masuk SMP, mulai masuk SMK sekarang. Nah, kita ulang kembali ya sejarah-sejarah kita yang pernah terjadi pada diri kita, dan yang tahu adalah diri kita masing-masing. Nah, berkaca dengan itu, ya, nah ketika kita banyak sekali melakukan hal yang tidak jujur, rubah dari sekarang, ya. Nah, ketika kita udah lumayan bersikap jujur, pertahankan, bahkan lebih perbaikilah, lebih baik lagi, gitu. Jadi, marilah kita mulai dari saat ini selalu membiasakan kejujuran. Mulai dari kapan? Harus mulai dari sekarang. Siapa yang melakukan? Kita sendirian harus melakukan kejujuran itu. Dan ingat ya, sebagai seorang mukmin jangan sampai kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang munafik. Dan ketika kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang munafik, maka tempat kita adalah di neraka yang teramat sangat dalam, ya, di neraka panghandap-handapna, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, gitu ya, di neraka yang paling bawah. Kriterianya apa? Apabila idza hadasa kadaba, ya, lamun ngomong orang tukang berdusta. Terus kalau kita berjanji kita selalu ingkar. Terus ketika kita diamanahkan oleh orang, kita tidak menyampaikan amanah itu kepada orang yang seharusnya menerima terhadap amanah yang telah dimandatkan kepada kita. Semoga pertemuan kali ini merupakan satu pertemuan yang benar-benar anak-anak mampu menyimak apapun yang Bapak sampaikan, sehingga bisa menerapkan sebuah kejujuran itu kepada diri anak-anak masing-masing, sehingga ketika kita mulai melakukan satu kegiatan sosial di masyarakat ataupun dengan teman kita sendiri, apabila kita selalu mengedepankan rasa jujur, maka kepercayaan akan timbul dari orang-orang sekitarnya kepada diri kita. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf ketika ada kekurangan, itu sifatnya sebagai seorang manusia. Ketika ada sesuatu yang benar, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya nya. Ya, punten Ibu.